yang berhenti lagi. Video amatir merekam aksi berbahaya pengemudi mobil hingga viral. Mobil melaju melawan arus di ruas tol Kunciran Batu Ceper, Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Awalnya kendaraan ini berhenti sebelum masuk gerbang tol Benda Utama kilometer 3. Sebelum masuk ke area transaksi Gardu 7 Entrance Benda, kendaraan berhenti lalu nekat memutar balik dan melaju melawan arah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Petugas sempat berupaya menghentikan kendaraan namun pengemudi tetap melaju. Aksi berbahaya ini terekam kamera pengendara lain. Sementara polisi menjelaskan jika kejadian ini terjadi Sabtu 3 Januari 2026 lalu sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengimbau pengendara untuk tidak meniru aksi berbahaya ini karena membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Itu ada yang berhenti lagi. Waktu itu. Dan inilah perbincangan seorang pemuda bernama Holis Muhlisin yang menceritakan alasannya memviralkan jalanan desa yang rusak di Garut. Kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Holis menyampaikan bahwa ia merupakan penjual telur yang membawa telurnya melewati jalan-jalan di desa menggunakan sepeda motor. Kondisi jalan yang rusak di desa membuat telur-telur yang dibawa Holis jatuh dan banyak yang pecah. Bahkan Holis pernah mengalami kecelakaan akibat jalan rusak di desa. Bukan kewajiban bupati, sehingga ini yang saya kritisi mengenai komposisi. Ya, ini dengan yang lagi terkenal kemarin yang berani memposting jalan butut di Garut. Sekarang sudah berkunjung ke Lemur Pakuan untuk semakin semangat karena satu, audit desanya akan segera dilakukan. Ya. Yang kedua, pembangunan jalan desa yang tersisa yang belum dibangun akan dikoordinasikan Pemprov Jabar dengan desanya. Yang ketiga, jalan provinsi juga akan segera dibangun. Jalan kabupaten ada silpa di Pemda Kabupaten Garut untuk segera dialokasikan untuk jalan kabupaten di wilayah Cisewu. Dan selanjutnya dagang endognya harus lancar. Betul tidak, Kang? Betul dong. Dan yang berikutnya, program berikutnya adalah penghijauan. Siap. Di wilayah naon Garundul teh? Wilayah Tiwu Genteng. Wilayah Tiwu Genteng. Semoga Tapi sebagai naon Pak? Bapak nanti menjadi manor. Manor siap. Untuk manor ya, gaskeun ya. Dan sekarang sudah terkenal katanya karena media sosialnya sudah jalan. Ya. Pokoknya mantap lah. Jangan lupa nanti mulai bulan April dagang nog jalannya sudah rapi. Amin, Tidak ya Allah. gagah-giligan lagi. Amin. Ya, oke. Siap. Semangat. Siap. Oh. Peresmian bangunan sekolah kolong Dusun Bara yang akan dilakukan Bupati Maros Haidir Syam harus ditunda. Hal ini dikarenakan dalam perjalanannya rombongan Pemkab Maros terjebak banjir bandang. Di tengah kondisi hujan yang deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Lokasi peresmian sekolah yang berada di Dusun Bara merupakan salah satu daerah terpencil di Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Buluk, Sulawesi Selatan. Turun sangat deras sekali sehingga ada alur sungai yang airnya meningkat naik. Ya mungkin saya belum bisa sampai di desa Bara, Dusun Bara untuk meresmikan sekolah kolong. Rombongan terpaksa menghentikan perjalanan. Banjir menggenangi sungai menjadi satu-satunya akses menuju sekolah. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil evakuasi 1 jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jumlah korban meninggal jadi 16 jiwa, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Satu korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari Brimob dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka dan 4 orang hilang. Sementara 261 warga harus mengungsi. Dan sekarang ada pencarian juga ada
membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Banjir terjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Akibatnya ratusan warga harus mengungsi. Banjir masih terus menggenangi 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 91 kepala keluarga atau 270 jiwa telah mengungsi di sebuah pondok pesantren akibat bencana ini. Banjir yang terjadi sejak menjelang tahun baru ini merendam permukiman di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, hingga Tambang Ulang. Merasa takut. Dalam nggak dalam? Dalam, Bu. Apa? Dalamnya hampir segini. Ya. Meteran pula. Kira-kira semeter. Ke sini lah. Kalau berdiri di bawah tuh di sini. Semuanya sudah. Semuanya sudah. Ya. Berapa orang jadi? Kami hanya 3 orang, 4 sama anak bayi itu. Data dari BPBD mencatat sekitar 2.504 rumah tergenang dan 1.000 lebih terdampak bencana ini. 6 sekolah juga terpaksa diliburkan karena ruangan sekolah yang terendam banjir. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, A-News melaporkan. Perjuangan beberapa guru di Aceh Tengah yang mulai mengajar kembali pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor mendapat apresiasi dari netizen. Beberapa guru harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran deras sungai menggunakan seling menuju sekolah. Beberapa guru harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran deras sungai menggunakan seling baja menuju sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Guru-guru yang akan mengajar di Desa Bah harus mengantre setiap pagi untuk menaiki sebuah kotak yang digantung menggunakan tali baja dan menyeberangi sungai berarus deras. Satu kotak berisi 2 orang dan kemudian ada seutas tali baja yang akan ditarik dari seberang sungai agar kotak ini bergerak meluncur menyeberangi sungai. Meski harus uji nyali menuju sekolah, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para guru ini untuk mengajar. Usai menerjang bahaya, guru-guru ini merasa lega saat akhirnya mereka tiba di seberang sungai dengan selamat. Selain seling baja dengan kotak tersebut, warga juga bisa menyeberang menggunakan tali yang diikat melintang ke seberang sungai dengan cara berjalan di atasnya. Bareskrim Polri tetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan longsor saat bencana Sumatera. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dr. Richard Lee diagendakan untuk diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Dr. Richard Lee ditetapkan tersangka terkait kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif.